Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, sore hari ini kita boleh kembali berkumpul di tempat ini ya. Ini adalah minggu pertama di tahun 2025. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih buat kesempatan yang diberikan oleh Bapak Gembala untuk saya boleh sharing firman pada sore hari ini ya. Tidak terasa ya Bapak Ibu ya, kita memasuki tahun yang baru ya, tahun 2025. Tadi WL-nya dengan semangat mengatakan 2025 adalah tahun penuaian ya. Ini janji Tuhan ya, visi yang Tuhan berikan bagi kita semua ya, bagi gerejanya, bagi setiap kita amini ya, itu terjadi di dalam kehidupan kita, terjadi bagi gerejanya di tempat ini ya. Nah, rasanya mungkin kita lihat baru masuk tahun 2024 ya kemarin ya. Tahu-tahu sudah berada di pertengahan, tahu-tahu sudah bulan Agustus. Waktu itu jalannya cepet banget, tahu-tahu persiapan Natal dan sudah di penghujung tahun, kita sudah ganti tahun ya. Waktu itu berjalan begitu cepat ya. Kalau kita melihat ya keadaan hari-hari ini ya, kita mungkin melihat bahwa tahun 2025 itu adalah tahun yang penuh dengan ketidakpastian ya. Mungkin kita lihat ada bencana alam ya, akibat perubahan iklim ya, macam-macam ya kita lihat ya. Mungkin kita melihat juga ada peperangan yang semakin intens ya. Israel dengan Hamas ya, Rusia dengan Ukraina, ketegangan antara Korea Utara dan Korea Selatan yang terus meningkat, yang semakin meningkat ya. Kalau kita lihat tuh kok tambah gawat gitu ya rasanya ya. Belum lagi kemarin saya baca berita virus-virus yang terus berkembang ya, ada isu-isu katanya ada pandemi lagi lah, bla 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 lah. Waduh, ini kok komplit ya. Rasanya tuh memasuki tahun 2025 tuh kita menghadapi hal-hal yang luar biasa ya. Belum lagi ada bayang-bayang krisis ekonomi ya. Tadi aja sudah komplit, ini jadi paket lengkap ya. Paket lengkap. Dan lebih dari itu mungkin kita diingatkan bahwa kita sudah berada di akhir dari zaman ya. Dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9 ya. Kita berada di akhir zaman. Menghadapi memasuki tahun 2025 mungkin kita berpikir wah, sepertinya kita ini menghadapi raksasa masalah yang besar. Rasanya persoalan dan tantangan yang dihadapi tahun 2024 itu belum selesai mungkin ya. Kita sudah dihadapkan dengan tantangan yang baru lagi. Namun Bapak Ibu ya, jika 2024 ya kita sudah jalani, kita sudah lalui dengan pertolongan dan dengan tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa, percayalah bahwa 2025 ya, Tuhan yang sama, Tuhan yang dahsyat pun akan terus menyertai dan memimpin kehidupan kita ya. Kita akan mengalami kemenangan di tahun 2025. Kita akan lewati tahun 2025 dengan pertolongan daripada Tuhan, dengan kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang, dan kita akan mengalami penuaian ya. Tahun 2025 adalah tahun penuaian ya. Nah, saya tuh teringat ya dengan kisah dari ketika bangsa Israel tuh menghadapi Goliat ya. Saya percaya kita semua tahu, mungkin sudah hafal ceritanya. Anak saya tuh kalau nonton Superbook Daud menghadapi Goliat tuh diulang-ulang terus gitu ya. Cerita tentang Goliat saya percaya kita semua pasti tahu ya, mungkin sudah hafal, sudah ngelotok mungkin dia. Nah, di mana bangsa Filistin menantang bangsa Israel untuk berperang ya. Nah, tidak ada seorang pun yang berani menghadapi Goliat karena Goliat itu tinggi besar ya, dan mungkin menakutkan ya bagi bangsa Israel waktu itu ya. Nah, Goliat itu siapa sih? Yuk kita lihat di dalam 1 Samuel 17. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya adalah Goliat dari Gat, tingginya 6 hasta sejengkal ya. Tadi saya tuh browsing di internet, 1 hasta tuh berapa ya? Ada yang tahu enggak 1 hasta berapa? 1 hasta itu sekitar 45 cm ya. Tadi berapa? 6 hasta, berarti 6 kali 0,45. Berapa Tasya yang berhitungnya cepat ini? Saya harus pakai kalkulator soalnya. Ya totalnya sekitar 2,7 ya, 2,7 ya, hampir 3 meter lah ya. Kalau orang itu ya,
orang Indonesia tuh rata-rata tingginya tuh 1,5 sampai 1,67 ya, hitung aja 1,7 lah ya. Tuh kalau digambarin tuh seperti itu. Goliatnya tuh gede dan orang yang pada umumnya tuh sekitar 1,7 ya, separuhnya ya. Wah, kecil sekali. Mungkin kalau lihat tuh bisa ndredeg. Lihatnya akan besar dan kecil, apalagi saya mungkin ya sudah kurus kecil, lihatnya Goliat gede gitu ya, berotot. Nah mungkin Otniel berotot jadi 2 kalinya Otniel dan lebih lebar lagi. Nah, Goliat ini tinggi dan besar ya, besar tinggi namanya juga kan raksasa ya, tidak ada raksasa kecil ya. Kalau kecil itu namanya apa? Minion, smooth ya. Bukan hanya besar dan tinggi ya, tetapi Goliat ini mengenakan baju perang yang lengkap ya. Ketopong tembaga ada di kepalanya, dan ia memakai baju sirah yang bersisik. Wah, luar biasa ya, baju sirah yang bersisik. Berat baju sirah ini 5.000 sikal tembaga. Waduh, ada yang tahu enggak ini 5.000 sikal tembaga? Tasya? 5.000 sikal tembaga ini pasti berat sekali ya. Saya mungkin tidak bisa berjalan ini. Saya ngangkat mimbar yang di Wonosobo itu aja dengan sekuat tenaga. Ini bisa bukan apa namanya, mungkin ngesot gitu ya kalau pakai ini. Dia memakai penutup kaki dari tembaga, dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Wah lengkap sekali ya. Gagang temboknya seperti pesa tukang tenun, dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Wah, ini pakaiannya lengkap dan berat ya. Otniel mungkin bisa bawa ya, mungkin ya, tombaknya mungkin satu ya. Ini lengkap sekali ya, mungkin tertutup rapat juga ya nih. Gambaran kartun ini mungkin seperti ini gambarannya. Sudah raksasa, seorang pendekar ya, terlatih, besar, terlatih, dan pakaiannya lengkap nih ya, siap berperang, siap untuk memenangkan peperangan. Kalau pertandingan tinju itu mungkin ini akan diunggulkan menang, tetapi luar biasanya ya, Tuhan bisa memakai Daud yang kecil untuk memenangkan pertempuran. Ya, ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami." Nah, ayat 10 juga dikatakan, "Pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel, berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang." Ya, ini sombong sekali ya dia. Ya dibilang sombong ya pantas sih, karena dia tuh sudah punya modal untuk sombong gitu kan, sudah badannya besar, dia seorang yang terlatih gitu kan, seorang yang terlatih untuk berperang, dan dia menyombongkan diri ya, dia menyombongkan diri. Nah, jadi yang dihadapi oleh bangsa Israel tuh seperti ini ya waktu itu ya, dan mereka ketakutan ya. Next, bangsa Israel tuh ketakutan ketika menghadapi Goliat. Dalam 1 Samuel 17 ayat 11 dikatakan, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Bangsa Israel ketakutan ketika menghadapi Goliat karena tantangannya besar sekali ini. Mereka sudah pesimis dulu ya ketika melihat Goliat ini. Wah, gimana ini menghadapi Goliat? Wah, sepertinya kalah. Dan mereka sudah pesimis terlebih dahulu ya. Tetapi akhirnya tampillah seorang yang kecil tetapi luar biasa ya, memiliki roh Allah yang luar biasa, yaitu adalah Daud ya. Kita lihat next. Daud itu siapa toh? Kita lihat di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-12 dan selanjutnya. Daud adalah anak seorang dari Efrata, dari
Bethlehem Yehuda yang bernama Isai. Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Wah, sama ini saya 8 bersaudara. Daud juga ternyata 8 bersaudara. Pada zaman Saul, orang itu telah tua dan lanjut usianya. Ketika anak Isai yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul, nama ketiga anaknya yang pergi berperang itu adalah Eliab, anak sulung. Anak yang kedua ialah Abinadab, dan anak yang ketiga adalah Syama. Daudlah yang bungsu. Jadi ketiga anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul. Ya, Daud ini ada menggembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Oke ya. Daud ini adalah seorang mungkin yang dipandang rendah ya, bahkan oleh keluarganya sendiri. Kalau kita lihat ceritanya dari Daud itu, dia itu bahkan ditolak oleh keluarganya sendiri. Ketika kakak-kakaknya menjadi prajurit, Daud disuruh menjadi gembala. Kalau kita tahu ya, gembala adalah pekerjaan yang berat ya Bapak Ibu ya, dan memiliki banyak tantangan karena ketika menggembalakan domba menjadi gembala itu di padang, yang dihadapi adalah binatang-binatang buas, beruang, singa, mungkin serigala juga ya. Kalau saya menghadapi itu mungkin akan mencari tempat pelindungan supaya aman, tidak terserang oleh binatang-binatang buas. Jadi sangat beresiko pekerjaan yang dilakukan oleh Daud ini adalah pekerjaan yang sangat beresiko. Padahal dia itu adalah anak terakhir. Biasanya kalau anak terakhir itu anak yang paling disayang, bener apa enggak ya? Anak yang terakhir itu anak yang paling disayang. Ini enggak boleh, itu enggak boleh gitu kan. Kerja apa sedikit mungkin yang bikin capek mungkin enggak boleh gitu ya. Saya tuh kan anak terakhir ya, dari 8 bersaudara. Kalau yang lain disuruh ini dan itu sama papa gitu, sampai cicit saya itu yang cewek ya, cicit juga cewek ya, itu suruh menek ke atas gitu, betulin gendang atau apa tuh cicit saya. Saya enggak pernah. Yang lainnya itu dimarahin terus, saya enggak pernah dimarahin gitu. Papa saya tuh lumayan luar biasa ya. Kalau dulu kan kami itu kan papa tuh kan jualan roti, bikinin roti, dan punya oven besar di rumah. Dan ovennya tuh bukan oven modern seperti sekarang ini ya. Ovennya pakai kayu gitu. Ovennya kayu. Kalau ada yang lagi belajar gitu ya, kakak saya gitu ya, baik yang cowok maupun cewek gitu, mereka lagi belajar itu sambil pegang itu kayu gitu. Sambil pegang kayu. Kalau misalnya mereka lagi belajar jam misalnya, kalau enggak bisa tuh kursinya diputar weng sampai pusing. Harus benar-benar sampai bisa. Kadang kalau zaman dulu tuh kan mereka pakainya gapiak, ada yang tahu gapiak enggak? Gapiak itu sandal yang dari kayu, yang itulah yang seperti itu. Mungkin kalau Tasya enggak tahu, itu kan zaman purba ya. Ya bakyak. Oh ya itulah maksudnya seperti itu. Ya sandal itu ya. Jadi kalau misalnya marah gitu ya, itu bisa dilempar gitu ya, rasanya seperti apa. Lagi marah juga mungkin disuruh apa enggak nurut, suruh ambil kayu di belakang, itu nanti dipukul pantatnya, seperti itu ya. Jadi harus nurut, yang cewek pun harus bisa naik ke atap gitu. Nah, sedangkan saya enggak pernah naik ke atap. Itu anak bungsu itu keuntungannya seperti itu. Nah, tetapi berbeda dengan Daud ya, yang harusnya tuh disayang mungkin ya, anak terakhir itu kan dimanman gitu ya. Tahu enggak ya dimanman, Marco Lucy itu bahasa Jepang ya. Dieman ya, disayang gitu. Nah ini enggak, Daud malah ibarat dia disuruh untuk menjadi seorang gembala itu yang dengan tantangan resiko yang sangat besar menghadapi binatang buas ya. Tetapi luar biasa Tuhan menyertai Daud ya, sehingga meskipun menghadapi binatang-binatang buas ya, bisa mengalahkan ini ya, binatang-binatang buas itu, sehingga domba-dombanya itu tetap aman ya. Ya itu yang Daud itu adalah seorang yang dipandang rendah oleh keluarganya sendiri ya. Next ya, Daud itu siapa sih? Daud itu adalah seorang yang pemberani ya. Nih di dalam 1 Samuel 17 ayat 32 sampai 37 tulisannya besar sekali ini ya. Dia itu, ini adalah cerita bagaimana Daud itu
dia itu mau siap untuk berperang menghadapi Goliat ya. Walaupun awalnya Saul ini merasa pesimis, wah mana mungkin itu kan anak kecil disuruh akan berperang untuk menghadapi Goliat ya. Pakai baju perangnya aja tuh sudah tidak bisa jalan ya. Tetapi Daud ini memiliki keberanian yang roh yang luar biasa yang daripada Tuhan tuh ada di dalam kehidupan Daud, sehingga dia tuh tetap bersikukuh untuk menghadapi Goliat. Dikatakan dalam ayat 34 dikatakan, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dan dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Dia itu sampai siap untuk menghadapi seperti itu, menghadapi singa dan beruangnya, binatang-binatang buas ya. Maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Luar biasa ya. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau ya. Mungkin ini kok ngeyel gitu ya, pikirnya Saul gitu, ini kok ngeyel sekali ya. Tetapi dia kok ceritanya seperti itu. Ya wis lah, sana sudah ngeyel ya, biarin gitu. Mungkin Saul berpikir seperti itu ya. Daud tidak terima ketika orang-orang Filistin itu mengejek bangsa Israel ya. Dia bisa berkata seperti itu karena dia tahu bahwa siapa yang menyertai dia ya. Sehingga ia tuh berani untuk menghadapi Goliat. Mengapa Daud itu kok jadi berani menghadapi Goliat? Karena Daud itu terbiasa ya menghadapi binatang buas ya. Saat menggembalakan domba, dia berlatih dari hal-hal kecil gitu. Mungkin binatang-binatang kecil yang akan binatang buas itu mungkin yang kecil dia latihan gitu ya, di kalau bahasa Inggrisnya itu dipelintang, apa namanya itu? Dipelintang itu apa? Ya gitulah ya. Ini kosakatanya nanti tiba-tiba menghilang. Jadi dia terbiasa dari hal-hal kecil, dia lakukan itu ya. Berlatih dari hal-hal kecil ketika menghadapi tantangan, sehingga dia bisa mengalahkan singa, dia bisa mengalahkan beruang. Dan ketika Goliat itu datang, dia percaya bahwa ketika dia bisa mengalahkan binatang-binatang buas, dia bisa mengalahkan beruang dan singa, dia pun percaya dia pasti akan mengalahkan Goliat. Nah, dia percaya bahwa Tuhan itu menyertainya menghadapi tantangan apapun yang di hadapannya. Nah, pertanyaan bagi setiap kita, mungkin kita menghadapi Goliat mungkin berbeda dengan Goliat yang dihadapi oleh Daud ya. Goliat kita apa? Mungkin ada yang mungkin berpikir bahwa Goliat itu mungkin persoalan yang ada di dalam keluargaku, atau mungkin masalah ekonomi, atau mungkin apa tantangan yang kita hadapi mungkin di dalam pekerjaan kita, apa yang kita hadapi hari-hari ini, sehingga mungkin kita berpikir seperti bangsa Israel, Tuhan aku angkat tangan ini Tuhan, aku kok menyerah menghadapi tantangan yang ada di depanku ini, rasanya sulit, rasanya aku pengen nyerah saja gitu ya. Tetapi mari kita berkaca, kita lihat Daud ya, seorang yang meskipun dia kecil tetapi dia memiliki keberanian yang luar biasa. Karena dia apa? Dia terbiasa berlatih dari hal-hal kecil. Ketika tantangan mungkin dari hal-hal kecil, dia menghadapi tantangan itu dan dia memenangkan setiap tantangan yang ada. Sehingga ketika tantangan yang lebih besar datang, dia percaya bahwa Tuhan yang sama akan menyertai dia. Percayalah ya, 2024 sudah kita lalui dengan pertolongan Tuhan. Percaya bahwa 2025 meskipun tantangan yang kita hadapi lebih besar, kita percaya bahwa Tuhan yang sama pun akan menyertai kita ya. Bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan pertolongan dan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Dalam Zakaria 4 ayat 6 dikatakan,
bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam ya. Bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan pertolongan yang daripada Tuhan ya. Tuhan akan menolong setiap kita ya Bapak Ibu Saudara ya. Tantangan yang kita hadapi di tahun 2025 mungkin boleh besar, tetapi percayalah bahwa Tuhan yang lebih besar dari setiap tantangan yang ada itu menyertai setiap kehidupan kita. Next, Tuhan mau untuk kita ini terus menanti-nantikan Tuhan ya. Mazmur 27 ayat 14 dikatakan, nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu ya. Nantikanlah Tuhan. Mari kita terus menanti-nantikan Tuhan ya. Kita percaya bahwa Tuhan akan terus menyertai setiap kehidupan kita. Nah, Daud itu siapa toh? Next ya. Daud adalah orang yang dipenuhi dengan hikmat daripada Tuhan. Ini ayatnya panjang sekali ya. Kalau kita lihat dari berbagai sisi ya, Daud ini orang-orang Mesir berpikir bahwa Daud ini pasti kalah menghadapi Goliat. Tidak ada tandingannya ya. Mungkin Daud itu 1, mungkin Goliat itu 20 gitu ya. Wis jelas kalah telak. Kalau mau buat taruhan, pasti orang lebih banyak memilih Goliat yang menang. Nah, dilihat dari senjata, dilihat dari persiapan, orang mungkin berpikir bahwa Goliat ini lebih unggul. Sedangkan Daud ini kecil dan terlihat lemah. Memakai baju perang saja dia tidak memungkinkan ya. Tetapi luar biasanya Daud ini bisa mengalahkan Goliat hanya dengan batu umban kecil ya kan. Itu adalah hikmat yang Tuhan berikan kepada Daud untuk menghadapi Goliat. Tadi kalau dipikir-pikir ya, mau menyerang dari mana ya? Bahkan Goliat pun memakai ketopong. Di kepalanya itu dia memakai ketopong. Wah, itu kan kalau dipikir-pikir mustahil ya, sulit ya. Goliat pakai ketopong, gimana caranya Daud ini bisa menyerang Goliat? Tetapi karena Daud ini setia dari perkara-perkara kecil ya, dia setiap tantangan-tantangan kecil dihadapi, saya percaya bahwa dia menjadi orang yang terampil, dia menjadi orang yang terbiasa ya menggunakan senjatanya itu. Dan ini adalah hikmat yang Tuhan berikan kepada Daud untuk dia itu bisa mengalahkan Goliat. Orang yang kecil bisa mengalahkan orang yang besar dengan persiapan yang luar biasa ya. Akhirnya ketika kesempatan itu datang, dia menarik umbannya, melempar umbannya, dan akhirnya kenalah pas di jidatnya. Dan hanya sekali saja ya. Kalau kita kan enggak baca ceritanya berkali-kali Daud melempar umban, akhirnya yang kelima akhirnya Goliat tumbang. Kan enggak kan, cuma sekali ya. Dia sekali tembak gitu akhirnya kena. Nah, luar biasa sekali. Itu adalah hikmat yang Tuhan berikan kepada Daud, luar biasa. Ketika orang Israel pada lari, tetapi Tuhan memberikan hikmat kepada Daud untuk dia itu bisa mengalahkan tantangan yang ada di depannya. Orang-orang yang sudah biasa berperang, tentara-tentara itu, mereka lari terbirit-birit ketika melihat Goliat. Tetapi berbeda dengan Daud, dia adalah orang yang diurapi Tuhan. Dia memiliki keberanian yang luar biasa, roh Tuhan ada padanya, dan dia memperoleh hikmat yang daripada Tuhan untuk mengalahkan Goliat. Saya pun percaya ya, ketika menghadapi tantangan yang ada di 2025 ini ya, kita memerlukan hikmat yang datangnya itu daripada Tuhan, bukan hikmat dunia ya, bukan kepandaian dunia ya. Mungkin orang bisa belajar macam-macam gitu ya, tetapi kalau bukan karena Tuhan, maka dia tidak akan bisa menghadapi setiap tantangan yang ada. Daud bisa menghadapi setiap tantangan yang ada. Dan kita pun percaya bahwa 2025 ini Tuhan akan menolong setiap kita, memberikan hikmat bagi setiap kita, sehingga setiap tantangan yang ada di hadapan kita, kita bisa memenangkannya ya. Kita menjadi orang-orang yang memenangkan setiap tantangan-tantangan yang ada di dalam kehidupan kita. 2025 akan kita lewati dengan gilang gemilang, karena Tuhan
menyertai kehidupan kita, dan Tuhan itu memberikan hikmat dalam menyelesaikan setiap tantangan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, baik dalam pekerjaan, di dalam keluarga, dalam sekolah kita, apapun yang kita hadapi ya, percayalah bahwa Dia Allah yang tidak terbatas ya. Dia Allah yang luar biasa ya. Jangan kita pesimis ketika kita menghadapi tahun 2025 ini. Milikilah keberanian seperti yang dimiliki oleh Daud ketika menghadapi Goliat. Milikilah keberanian dan percayalah bahwa Tuhan itu akan memberikan hikmat bagi setiap kita ya. Di dalam Yakobus 1 ayat 5 dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Kita minta kepada Tuhan hikmat yang daripada Tuhan untuk kita ini menyelesaikan setiap tantangan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Bagaimana Daud bisa memiliki hikmat ya? Saya percaya karena Daud ini memiliki kehidupan yang intim dengan Tuhan. Dalam Mazmur 5 ayat 4 dikatakan, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu. Daud ini kan memiliki kebiasaan untuk bermain kecapi dan memuji Tuhan. Ia adalah sosok yang memberikan teladan dalam hal keintiman bagi setiap kita ya. Tiada hari terlewatkan tanpa ia membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan. Next ya. Dikatakan lagi juga dalam Mazmur 42 ayat 9, pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Mazmur 119 ayat 164 juga dikatakan, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Daud ini membangun keintiman dengan Tuhan. Dia memiliki kehidupan yang intim dengan Tuhan sehingga dia memperoleh hikmat yang daripada Tuhan. Dan untuk memiliki kehidupan yang intim dengan Tuhan itu dimulai dari apa? Yaitu adalah dari hati yang rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Itu tidak bisa dipaksa-paksa ya. Mungkin orang bisa memaksa, ayo berangkat ibadah, tetapi kadang orang malas karena hatinya itu memang tidak rindu untuk datang kepada Tuhan gitu ya. Makanya kita perlu berdoa ya. Kita perlu berdoa untuk orang-orang yang di sekitar kita, mereka yang jauh daripada Tuhan, supaya Tuhan itu menggerakkan ya. Kita mengingatkan sambil kita terus berdoa, kita bawa dalam doa supaya mereka tuh memiliki kerinduan untuk datang kepada Tuhan. Dimulai dari hati yang rindu datang kepada Tuhan, hati yang rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Tapi kita pun tidak boleh lelah putus asa untuk mengajak orang-orang di sekitar kita untuk mereka tuh datang kepada Tuhan ya. Daud itu memiliki kehidupan yang intim dengan Tuhan. Dia terus membangun kehidupan yang intim dengan Tuhan. Dia itu mengejar perkenanan Tuhan ya. Yang dikejar Daud itu yaitu adalah perkenanan Tuhan. Ada orang ya ketika menghadapi tantangan akhirnya kompromi ya kan. Ya kompromi lah, tidak apa-apa, sedikit-sedikit kompromi. Tetap ada juga yang ketika menghadapi tantangan akhirnya memilih untuk mundur, meninggalkan Tuhan. Sudahlah, tidak Tuhan-Tuhanan lagi lah, ini saya sudah menunggu sampai sekian waktu ini Tuhan tidak menolong gitu, mungkin berpikir seperti itu. Ya sudahlah, bye-bye gitu, mungkin seperti itu, mencari pertolongan yang lain. Nah, tapi mari kita belajar dari Daud ya. Ketika dia menghadapi tantangan, dia terus semakin mendekat kepada Tuhan. Ketika ada kesempatan untuk membunuh Saul bahkan ya, ketika Saul ini berusaha untuk membunuh Daud, mengejar-ngejar Daud dan akan berusaha untuk membunuh Daud ya, Daud terus lari ya. Tetapi ketika kesempatan itu datang kepada Daud untuk membunuh Saul, dia tidak mau melakukannya ya. Karena apa? Dia itu mencari perkenanan Tuhan. Dia tahu bahwa Saul ini adalah seorang raja yang diurapi oleh Tuhan. Dia tidak mau membunuh Saul ya, seorang yang diurapi Tuhan, walaupun mungkin sikapnya tidak baik, berusaha untuk menghilangkan nyawa Daud ya. Dia mencari perkenanan Tuhan. Kadang orang kompromi ya kan, kompromi ya, tidak apa-apa lah. Tetapi
dari hal-hal kecil, dari perkara-perkara kecil itu Tuhan melihat ya Bapak Ibu Saudara, dan itu boleh menjadi latihan buat setiap kita untuk menghadapi tantangan-tantangan, biar kita boleh tetap benar dan kita ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan mau kita menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan ketika Daud ini sudah menjadi raja, ketika dia ditegur karena dia melakukan kesalahan, dia merendahkan hatinya di hadapan Tuhan, bertobat. Sedangkan berbeda dengan Saul ya, ketika ditegur dia malah tidak terima ya, berusaha untuk terus membela diri. Berbeda dengan Daud ya, Daud terus mencari perkenanan Tuhan. Nah, pertanyaan bagi setiap kita, apakah kita terus membangun kehidupan yang intim dengan Tuhan ya? Menjadi pertanyaan buat setiap kita. Kehidupan yang intim itu dimulai dari apa? Dari hati yang rindu. Mintalah hati yang rindu untuk kita ini terus bersekutu dengan Tuhan. Tantangan boleh besar, tetapi percayalah bahwa Tuhan kita tuh jauh lebih besar dari tantangan yang kita hadapi. Tantangan akan membawa kita mengalami promosi yang daripada Tuhan. Daud mengalami promosi ketika dia menghadapi Goliat. Dia karirnya terus naik dan akhirnya Tuhan mengangkat, dan akhirnya Daud ini menjadi raja ya. Daud mengalami promosi dari Tuhan ya Bapak Ibu Saudara ya. Dan rencana Tuhan akhirnya digenapi di dalam kehidupannya. Yang utama yaitu adalah bagaimana Tuhan tuh menyertai setiap kehidupan kita ya. Apapun yang kita hadapi, meskipun itu terlihat berat, meskipun itu terlihat sepertinya mustahil, yang penting bahwa kita tidak boleh kehilangan penyertaan Tuhan itu ya. Kita akan bisa melewati semuanya itu karena Tuhan menyertai setiap kehidupan kita. Kita akan mampu melewati semuanya karena Tuhan menyertai setiap kehidupan kita. Ada sebuah ilustrasi ya, mungkin ini sudah pernah Bapak Ibu dengarkan ya. Next, ini ditulis oleh Margaret ya. Dia menulis saja ini, dikatakan bahwa semalam aku bermimpi sedang berjalan menyisir sepanjang pantai bersama dengan Tuhan. Di cakrawala langit yang indah terbentang seluruh adegan kehidupanku. Pada setiap adegan aku melihat dua pasang jejak kaki di pasir. Sepasang jejak kakiku dan yang sepasang lagi adalah jejak kaki Tuhan. Setelah adegan terakhir dari kehidupanku terhampar di hadapanku, aku menoleh ke belakang dan melihat jejak kaki di pasir. Aku memperhatikan berkali-kali sepanjang hidupku, terutama pada saat-saat paling gawat dan mencekam, hanya terdapat sepasang jejak kaki saja. Aku sadar bahwa ini terjadi justru saat hidupku berada pada saat yang paling menyedihkan. Hal ini membuat aku tuh benar-benar kecewa, sangat kecewa. Dan aku bertanya kepada Tuhan, Tuhan, di manakah Engkau? Engkau mengatakan bila aku memutuskan untuk mengikuti Engkau, Engkau berjanji akan berjalan bersama dengan aku sepanjang jalan hidupku. Namun aku memperhatikan bahwa pada saat-saat paling gawat dan beban berat menimpa hidupku, hanya ada sepasang kaki saja. Dan aku tidak ngerti Tuhan, mengapa pada saat itu, pada saat aku membutuhkan Engkau justru meninggalkan aku. Ya, ini yang ditulis oleh Margaret ya. Tuhan menjawab dengan lembut, anakku, engkau sangat berharga di mataku. Aku sangat mengasihi engkau dan aku tidak akan meninggalkan engkau. Pada waktu engkau dalam bahaya dan dalam penderitaan, engkau hanya melihat sepasang jejak kaki saja. Karena pada waktu itu aku ini sedang menggendong engkau. Tuhan tuh berkata kepada ini ya, di sini dikatakan bahwa Tuhan tuh sedang menggendong penulis ini ya. Kalau di masa-masa yang berat, dia melihat kok sepasang jejak kaki saja. Kalau yang masanya santai, tidak menghadapi masa-masa yang berat, dia melihat dua pasang kaki. Ternyata ketika dalam masa-masa berat itu, sepasang kaki itu adalah sepasang dari
sepasang kaki dari Tuhan. Bukan sepasang kaki dari penulis ini, tetapi sepasang kaki dari Tuhan ya. Ini adalah sajak yang sangat terkenal dan ditulis oleh seorang perempuan yang bernama Margaret Fishback ya. Ya. Ini pun adalah gambaran dalam kehidupan kita ya Bapak Ibu Saudara ya. Percayalah ya, dalam masa-masa berat mungkin kita menghadapi tantangan dalam kehidupan kita, percayalah bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin terkadang kita berpikir, Tuhan, Engkau meninggalkan aku. Itu kan jejaknya kan cuma ada sepasang. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Dia ketika kita mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa yang berat, Dia itu ada bersama dengan kita. Dia itu menggendong setiap kehidupan kita. Apapun yang kita hadapi di tahun 2025 ini ya Bapak Ibu Saudara ya, yang penting yaitu adalah penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Percayalah bahwa kita akan melewati tahun 2025 ini dengan penuh kemenangan ya. Di tengah isu yang sedang ada hari-hari ini ya, 2025 ini ya, percayalah bahwa Tuhan menyertai kehidupan kita. Pegang janjinya akan digenapi di dalam kehidupan kita. Meskipun rasanya tuh sulit ya, percayalah bahwa tahun penuaian itu terjadi di dalam kehidupan kita, terjadi bagi gerejanya di tempat ini. Kita akan melihat penuaian jiwa-jiwa yang dahsyat itu terjadi di tempat ini ya, di gerejanya di tempat ini ya. Tempat ini akan penuh dengan jiwa-jiwa. Amin. Dan kita pun secara pribadi pun kita pun pasti akan mengalami janji yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Percayalah bahwa penuaian itu juga akan terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita terus menabur yang baik ya Bapak Ibu Saudara. Tetap terus lakukan bagian kita dengan setia, melayani dengan setia. Apapun yang kita kerjakan, lakukan dengan setia. Bagian kita ketika kita bersama dengan Tuhan pun lakukan dengan setia. Jangan menjadi kendor ya Bapak Ibu, tetapi biarlah kita terus menjaga api itu terus menyala di dalam kehidupan kita, dan di waktu yang tepat kita akan menuai apa yang kita lakukan. Amin. Untuk firman Tuhan pada sore malam hari ini, saya undang kita boleh sama-sama bangkit berdiri.